Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Baik? Oke. Semoga di hari kalian selalu manis. Manis senyum saya. Oh, enggak, bercanda. Saya pernah dengar nih pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rafi'i. Saya bisa dipanggil Rafi. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk menerangkan materi yang saya ingin sampaikan yang berjudul cuan datang dari hobi. Gimana sih maksudnya? Oke. Pertama-tama saya ingin bertanya nih pada teman-teman sekalian. Siapa yang di sini yang punya hobi memasak? Siapa? Angkat tangan. Rata-rata cewek ya, pasti enak-enak nih. Lagi, siapa yang di sini punya hobi menyanyi? Ketangan, banyak ya. Cewek-cewek satu, dua, tiga. Wah, lulusan Indonesian Idol nih pasti. Udah guys nih, suara emas nih. Boleh dong nanti nyanyi. Kagak. Jangan. Oke, yang pertama-tama kita mulai dari pengertian hobi. Pasti banyak dari kalian yang tahu apa sih itu hobi. Oke, saya jelaskan kembali ya. Hobi itu suatu kegiatan yang disukai oleh seseorang yang mereka lakukan pada saat waktu-waktu luang. Contohnya seperti menyanyi, masak, menggambar, terus berolahraga, dan masih banyak lain sebagainya. Intinya suatu kegiatan yang bermanfaat, yang kalian sukai, dan itu tuh positif, oke? Tapi masih banyak orang berpendapat bahwasanya hobi itu cuma mengisi waktu-waktu luang saja. Namun salah ya teman-teman. Di era seperti ini, hobi itu bisa menghasilkan uang loh. Contohnya dari platform-platform digital seperti sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan masih banyak lain sebagainya. Banyak kan kalian melihat di internet gitu, konten kreator gitu ya, kalian. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Kok bisa sih hobi menghasilkan uang? Jelas dong bisa. Kenapa? Suatu pekerjaan yang kita lakukan dengan apa yang kita sukai, itu pastinya hasilnya tuh akan selalu maksimal ya teman-teman. Pasti itu. Karena kita bekerja tidak di bawah tekanan, kita bisa lebih maksimal, semangat ya. Ini ya pastinya. Kedua, pasar era sekarang ini terbuka luas, lebar, lebih mudah dengan adanya platform digital, sosial media seperti TikTok, yang saya sampaikan tadi di awal, YouTube, Instagram. Itu tuh sangat membantu kita untuk mempromosikan apa yang kita sukai, karya kita, hobi-hobi kita, karya dari hobi-hobi kita. Oke, lanjut. Misalnya saya beri contoh seperti konten kreator masak, yaitu Babon Santoso. Siapa sih yang nggak kenal Babon Santoso? Babon Santoso itu seorang konten kreator memasak yang terkenal dengan ciri khasnya yaitu memasak hidangan yang banyak ya. Ingat kan? Nah, tau kan? Banyak itu. Nah, hasil masakannya itu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Menarik kan? Dan dia tuh identik dengan cara dia memasak. Dia tuh sering teriak-teriak. Ya, pokoknya ada ciri khasnya sendiri lah. Asik orangnya. Ya. Sekarang saya akan membagikan tips nih pada kalian teman-teman. Gimana sih caranya hobi bisa menghasilkan uang? Gimana ya saya memulainya dari hobi saya sendiri? Nah, yang pertama ini, kalian harus menganalisis apa yang kalian sukai, hobi kalian dari awal, passion kalian tuh di apa. Jangan kalian itu ikut-ikutan lah apa yang rame, misal kayak
Sekarang tuh ramenya olahraga, padahal hobi kalian itu masak ya kan. Nggak bisa dong, nggak bisa dipaksain. Lebih baik kalian fokus pada hobi yang di awal kalian, itu masak, fokus aja satu. Yang kedua itu kalian harus bisa meningkatkan skill kalian. Misal kalian itu hobinya menggambar. Nah, gambar itu kan banyak macam-macam, ada melukis seni rupa, arsitektur, dan masih banyak lainnya. Kalian itu jangan ngestak di satu saja. Minimal kalian tahu lah basic-basicnya. Gambar di era sekarang itu gimana? Trennya tuh gimana? Kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Namun kalian harus mempunyai ciri khas tersendiri jadi karya kalian. Itu poin penting teman. Itu sangat penting. Karena itu bisa menghasilkan ciri khas kalian sendiri dan membuat nilai jual kalian sendiri. Bisa, wah, ini lukisan ini identik sama Mas Ali. Oh iya, ini sangat keren ya. Ini ya. Oh saya tahu ini hasil karyanya siapa nih ya. Itu menciptakan ciri khas tersendiri kan teman-teman. Nah, ini saya ingin memberikan contoh hobi saya sendiri. Ya. Mulai dari hobi saya sendiri itu, hobi saya itu olahraga, yaitu bela diri, yaitu lebih tepatnya saya itu bela diri taekwondo. Nah, gimana kok bisa bela diri taekwondo bisa menghasilkan uang? Bisa dong, ya bisa dong ya. Misalnya, seperti yang banyak kalian ketahui ya, banyak tuh dojin itu tempat pelatihan taekwondo, banyak tuh di kota-kota banyak lah pokoknya. Nah, dari tempat pelatihan itu, misal saya kan masih kuliah ini, nah saya liburnya Sabtu dan Minggu, bisa tuh saya buka tempat pelatihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, setiap pertemuan, setiap pendidik, setiap pertemuan itu dikenakan tarif misal kala 15.000 setiap pertemuan. Nah, per anak itu 15, bisa ditotal tuh. Tapi itu 15 semua total itu bukan untuk kita sendiri semua ya, enggak ya. Pasti ada tujuan untuk timbal balik kepada peserta lainnya, pada murid-murid semuanya. Karena apa? Kan totalnya 50-50 lah. 50 untuk saya, 50 untuk mereka kembali, yaitu seperti halnya kita mengupgrade infrastruktur tempat pelatihan. Nah, itu menambah semangat para murid untuk berlatih dengan banyaknya peralatan, infrastruktur yang memadai. Mereka tuh jadi lebih semangat untuk berlatih ya teman-teman. Nah, yang kedua bisa melalui perlombaan, kejuaraan. Nah, kita bisa tuh mencari info-info mengenai perlombaan bela diri. Nah, di perlombaan tersebut tuh pastinya sang pemenang itu akan mendapatkan suatu penghargaan. Di antaranya ada piala, piagam, dan uang tunai biasanya itu ada. Nah, kita bisa tuh menghasilkan uang dari situ. Nah, walaupun nggak seberapa, itu bisa menjadi peluang bisnis kita. Dan itu dari hasil perlombaan tersebut, kita bisa tuh buat membantu para murid-murid menambah-nambah infrastruktur. Nanti kita bisa lah tingkatkan anak-anak untuk membayarnya. Jadi 15 jadi 20 karena infrastrukturnya sudah lebih memadai. Ini lebih keren nih gitu. Bisa itu nggak haram karena itu nilai tersendiri untuk latihannya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memunculkan ide para teman-teman dari hobi-hobi kalian tuh.
Semoga bermanfaat dan cukup sekian. Terima kasih. Bila masih banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.